Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau menaruh belas kasih pada semua orang dan tidak membenci ciptaanmu ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayang akan mereka, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 2 Maret, hari Rabu Abu, awal masa Prapaskah. Kita sebagai umat beriman akan menjalani retret agung selama 40 hari ke depan. Kita akan mencoba untuk mengasah batin, berbenah, dan introspeksi diri. Kita berfokus pada doa, derma, dan puasa. Doa itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Derma itu sebagai tindakan nyata atau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain atau sesama. Sedangkan puasa merupakan bagian dari komunikasi pada diri sendiri. Dengan berpuasa, kita berusaha memanage dan menahan diri. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita di awal masa Prapaskah ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan serta menyiapkan hati kita agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bahaya pamer kesalehan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali masa Prapaskah dengan Rabu Abu. Dahi kita masing-masing ditandai dengan abu. Mengapa harus abu dan bukan yang lain? Pertama, dalam kehidupan masyarakat sederhana yang belum mengenal aneka macam sabun atau deterjen, abu digunakan untuk mencuci peralatan dapur, untuk menghilangkan bau amis dan kerak. Maka abu bermanfaat untuk membersihkan barang-barang yang kotor. Kedua, dalam kitab suci, abu merupakan simbol kerapuhan, sebagaimana ditegaskan Abraham. Sesungguhnya, aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Bandingkan Kejadian bab 18 ayat 27. Ketiga, manusia berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Karena kasih-Nya, Allah menjadikan manusia ilahi sesuai gambar-Nya. Umat beriman, roh memang penurut, daging adalah lemah. Manusia yang adalah gambar Allah ini bisa cemar, rusak karena sikap sombong, tamak, iri hati atau dengki, marah, nafsu, kerakusan, malas. Bila dalam perjalanan kita tersesat, jatuh dalam kecemaran itu, kita diundang untuk bertobat. Sebagaimana ditegaskan Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Bandingkan Yoel bab 2 ayat 13. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, pertobatan mendorong seseorang untuk menerima segala sesuatu dengan rela hati. Di dalam hatinya ada penyesalan, di mulutnya ada pengakuan, dalam tindakannya ada kerendahan hati yang mendalam atau penitensi yang menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, 40 hari ke depan kita diajak untuk masuk dalam retret agung,
merefleksikan, merenungkan diri kita dalam suasana doa dengan landasan pesan Yesus. Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Doa, puasa, dan derma dapat dengan mudah dijadikan sarana pamer kesalehan. Akan tetapi, ingatlah pesan Yesus. Melakukan hal itu sedikit pun tidak ada manfaatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.